Ibaraki, Jepang, 26 November 2021. Oke guys, aku mengajak teman-teman jalan ke kebun. Jadi bukan room tour, jadi garden tour. Kita mau ke lihat kebun. Kalau di bulan-bulan 11 kayak gini, itu udah mulai dingin. Pastinya beda banget ya dengan di musim panas, dan seperti pertanian di Indonesia jauh beda banget kalau udah musim kayak gini. Udah kayak apa? Kita jalan dulu ya. Oke, kita balik pakai kamera belakang dulu. Oke guys, ini aku ke ladangnya pakai sepeda. Kita jalan santai aja. Di sini banyak banget, ada biasanya tuh ada kubis, ada selada, ada sawi putih gitu guys. Ini ladang yang udah diratain. Ini bekas selada, tapi bukan punya bos aku. Ini kubisnya. Kubisnya cantik-cantik guys. Suasananya kayak gini guys. Tuh matahari di sana. Ini jalannya kayak gini. Ini jalan di perkampungan. Ini ada sawi putih guys. Itu ladang bos aku yang udah diratain kemarin, bekas nanam kubis di sana. Ini kayak gini guys suasana pertanian Jepang di bulan November menjelang musim dingin. Jadi sekarang itu tuh musim gugur, tapi udah berakhir ya. Kira-kira kayak gini guys ladangnya. Sudah, kita jalan ke ladang bos aku yang mau aku tunjukin ke teman-teman. Kita belok ke sini. Nah, ini kayak gini guys. Ini luas banget. Tuh ada daun-daun merah ya, agarnya daunnya merah cantik. Ini rata semua karena udah selesai musim panas dan musim panen. Di musim gugurnya banyak udah selesai, jadi banyak yang persiapan untuk di musim dingin kayak gitu guys. Nah, ini hamparan kebunnya di sini kayak gini guys, luas banget ya. Ini tuh, ini bener-bener luas kebun semuanya. Kita mau jalan lagi ya, tour garden ya guys ya. Kita lewat gang kecil ini guys, masuk ke gang kecil. Oke guys, ini kebun bos aku. Jadi kalau di awal musim dingin dan musim dingin, nanti pertanian Jepangnya pakai plastik kayak gini guys. Ini plastiknya bertujuan untuk menghangatkan tanaman supaya nggak kedinginan guys. Kalau dia kedinginan, nanti dia pertumbuhan dan perkembangannya jelek, jadi sayurnya jelek, nggak tumbuh dengan baik gitu guys. Ini ada yang ditutup pakai plastik kayak gini, ada juga yang biasa guys, cuma pakai matok bahasanya. Kalau ini, kalau dalam paket komplit kayak gini, tonero, tunnel, serapan ya, pakai bahasa serapan sebenarnya itu, tonero, biniru, plastiknya biniru gitu guys. Tadi kita kerjanya di sini guys, tadi pagi. Oke, kita udah sampai
Ini kayak gini. Aku senderin dulu sepedanya nih guys. Oke. Aku kesini pakai sepeda ontel ini guys. Ini kendaraan pribadi kita. Oke guys. Nah ini selada guys, yang ini selada. Ini selada dan yang ini juga selada, tapi yang ini selada keriting. Yang ini sebelahnya ini yang pakai bulat-bulat pakai plastik kayak gini nih selada crop. Yang sana selada keriting juga, cuma apa ya, penanamannya kan baru. Kalau ini kan karena penanaman lama bekas, mulsa plastiknya itu tuh bekas di musim panas gitu guys. Jadinya dibikin kayak gini guys. Bisa teman-teman lihat ya. Ini selada semua. Cantik ya. Kalau dilihat-lihat kayak gini cantik ininya, kebunnya. Kotak-kotak gitu ya. Ini tujuannya nih guys. Pakai kayak gini nih supaya nggak kena embun ya. Karena kalau misalnya pagi itu tuh ada embun esnya guys. Bayangin aja ya. Kalau pagi itu tuh 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat kayak gitu. Jadi di atasnya sini nih banyak embun esnya. Kalau misalnya nggak dikasih ini, nanti sayurnya bakalan rusak kayak gitu guys. Nah ini bentuknya itu tuh kayak itu karung gitu guys. Tapi ada kapasnya di bagian bawahnya. Ini hitam ini penanda bagian atas. Jadi bagian bawah sini nih nggak terlalu nampak bagi itunya. Apa namanya? Hitamnya, supaya pemasangannya enggak terbalik. Nah ini kan bisa teman-teman lihat hitamnya enggak terlalu jelas, yang jelas bagian atasnya ini. Nah ini supaya embunnya jatuh di atas sini, kemudian kalau pada siang hari nanti dia mencair jadi air kayak gitu ya guys ya, kalau udah kena panas kayak gitu. Nah, jadi tanamannya tetap bagus walaupun cuacanya agak dingin. Ya guys ya. Kalau di musim benar-benar musim dingin di bulan 12, penanaman di bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu tetap menggunakan toneru seperti yang di sana itu guys. Nah, ini seperti biniru-biniru ini ya. Nanti nanamnya pakai kayak gini. Kalau misalnya penanaman baru, karena ini penanaman bekas ya. Di akhir musim panas di akhir musim panas di akhir musim panas menjelang musim gugur baru nanam di mulsa bekas, jadinya ditanganinya kayak gini guys. Karena plastik itu tuh harganya mahal guys. Satu gulung tuh kalau nggak salah sekitar 70.000 yen. Itu tuh ya setara dengan sekitar hampir 10 juta 8 sampai 10 juta gitu guys. Satu gulung mahal guys. Ini bakalan tetap bagus sayurnya guys. Contohnya kayak ini. Itu di dalam. Nah ya ini bagus ya selada keritingnya ya. Dan kalau musim kayak gini memang jarang sekali hama penyakitnya. Penyakitnya sih ada, tapi kalau hama jarang guys. Ini dikelambuin ya. Kita jalan-jalan ke sana dulu. Tadi kita habis panen, nggak banyak guys, cuma beberapa kardus aja. Nah di bagian sini kita panennya. Kalau misalnya pas di sini kita bisa lihat nih teman-teman, ini mulsa plastiknya mulsa plastik bekas musim panas, jadi kelihatan lubangnya ini banyak banget teman-teman. Tengok ya, ini nih 2 kali pakai guys, makanya lubangnya deket-deket, padahal aslinya tuh cuma di sini sama di sini gitu guys. Terus ini lobangan keduanya ditanam di sini gitu setelah panen yang sebelumnya gitu. Kayak gitu guys. Yang di sana ada selada keriting merah guys. Di sini juga ada sih. Yang sebelah situ selada keriting merah, yang sebelah sini selada keriting hijau. Cantik ya guys ya, langitnya bersih banget di Jepang guys tuh. Teman-teman tengok, langitnya bersih banget sekeliling, nggak ada awannya sama sekali. Ini lumayan hangat ya, cuacanya tuh dingin, tapi karena mataharinya bersinar dengan cerahnya, alhamdulillah itu dia
mataharinya. Mana matahari? Kok nggak kelihatan di sini? Mataharinya cerah banget. Jadi alhamdulillah hangat. Coba kita jalan-jalan lagi ke tempat yang lain ya. Nah, kalau kita lihat bagus ya, kayak gini ya, putih semua gitu kayak salju. Tapi padahal ini pelindungnya guys. Yang di sebelah sana ini seladanya nggak dikerukupin sama kelambunya karena udah besar. Paling besok dipanen lagi guys. Ini dia. Ini dia guys. Ini selada merahnya bagus banget. Subur-subur. Tapi padahal ini penanaman kedua ya guys ya. Bukan penanaman pertama ya. Penanaman pertamanya pas di musim panas ini guys. Nah, sebelah situ karena udah dipanen semua tadi sama kemarin. Diangkat mulsa plastiknya. Dan nanti di situ bakalan diolah seperti di ladang yang di sana itu guys. Diratakan. Kita jalan lagi ke arah sini. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat videoku yang tentang rahasia kesuburan tanah pertanian Jepang. Iya, pertanian di Jepang itu subur karena pengolahannya sangat maksimal ya. Maksimal banget. Kayak ini udah dikasih apa namanya? Pupuk-pupuknya ini udah dikasih ya. Nah ini, aduh blur ya, nggak kuat ininya. Nah, ini pupuk fosfatnya ini guys. Ini belum dikapur tapi udah di fosfat ini. Tuh kelihatan ya. Pertanian Jepang salah satu yang membuat subur adalah pengolahan tanah yang maksimal guys. Jadi benar-benar gembur. Kalau tanahnya gembur, perakarannya bagus, resapan unsur haranya bagus, curah hujannya bagus, itu tanamannya bakalan bagus juga guys. Di Jepang kalau musim-musim kayak gini tanamannya super jos semua ya. Ya beginilah pertanian Jepang kalau di akhir tahun di daerah-daerah yang relatif cenderung rata ya. Kayak ini kan di Ibaraki rata. Kalau di daerah kayak Gunma, Nagano, itu daerah pegunungan. Jadinya kalau akhir tahun kayak gini kebanyakan istirahat guys. Pertaniannya istirahat, libur. Karena di sana kalau udah musim kayak gini salju, shimo, embun-embun itunya udah banyak banget. Jadi penopangnya daerah-daerah yang cenderung lebih rendah daripada pegunungan kayak gitu guys. Ini guys, silau ya. Ini sayur semua, sayurnya disayang. Kalau nggak disayang nanti tidak menghasilkan sayur yang berkualitas baik. Ya sebenarnya ini ada yang jelek juga sih, busuk gitu ada. Cuma kan bagian bawahnya, atasnya tetap aman. Gitu guys. Guys, teman-teman bisa ngelihat ya, itu anginnya gede ya. Sebenarnya anginnya gede dan anginnya ini nih angin dingin ya, karena angin musim dingin ini. Nanti kalau udah di bulan 12 di Christmas Day, di hari Natal bakalan dingin beneran ini. Udah kita jalan ke sana ya. Nanti akan aku tunjukin salah satu dampak yang rusak kalau misalnya kena embunnya itu guys. Yang kena embunnya itu rusak. Jadi kalau misalnya langsung simoknya itu langsung kena sayur, kemudian kita langsung panen, itu sama aja kayak gini teman-teman. Misalnya teman-teman di rumah punya sawi keriting, ditaruh di dalam freezer, habis itu teman-teman jemur di luar kena cahaya matahari, itu langsung kering. Waktu terkena dingin tinggi dia jadi lonyot, setelah lonyot kena panas dia kering, rusak kayak gitu guys. Ada di bagian sana yang rusak, nanti kita coba tengok ya. Ini
Cantik banget ya, bener-bener cantik. Oke, kita coba ke sana ya. Pakai Harley kita ini. Ini kendaraan pribadiku di sini. Oke, kita coba ke sana. Oh. Jalannya sedikit nggak rata guys. Nah, di bagian sini kalau nggak salah tadi itu ada yang rusak. Oke, udah. Mana tadi ya? Ada yang kelihatan tadi tuh. Bentar ya guys ya. Nyen standarin sepeda dulu. Oke, sudah. Jadi aku tadi tuh ada nengok beberapa sampel yang rusak kena simo. Nah ini guys, teman-teman bisa lihat ya. Ini terkena dingin yang berlebihan ini guys. Kering begini. Ya banyak faktor sih ya. Tua iya gitu juga kan. Kalau kita petik gini. Nah kalau misalnya kena dingin, kena embun es, terus kena panas, nanti dampaknya bakalan kayak gini guys. Rusak jaringan-jaringan daunnya. Kelihatan ya, jelas banget ya. Ini biasanya kena simo, daun yang kena simo gitu kan. Terus kena papar panas yang cukup tinggi, jadinya kering kayak gini, kayak keripik jadinya tuh. Makanya kebanyakan yang di pinggir yang kena kayak gitu guys. Tuh. Bagian pinggir-pinggir, kalau bagian dalam jarang. Kalau bagian dalamnya bagus guys. Bagian dalamnya bagus, bagian luarnya yang kena simo yang rusak. Kayak gitu. Udah cukup lama juga nih kita ngevlognya, jalan-jalannya. Aku rasa waktunya kita pulang lagi. Karena aku masih harus kerja lagi guys. Oke, kita pulang. Karena aku ngerasa di Jepang udah gak bakalan lama lagi. Bikin kayak gini untuk kenang-kenangan guys. Barangkali nanti kalau kangen dengan Jepang bisa nengok video ini gitu. Oh ini waktu pas masih di Jepang gitu kan. Kalau udah punya anak gitu kan, ini bapak dulu pas masih muda. Gitu guys. Ya sekarang tuh jamnya makan siang sih sebenarnya, tapi udah selesai, makan siang udah selesai. Dan kayak ngerasa harus bikin banyak video story gitu untuk kenang-kenangan nanti. Bagus guys, langitnya di Jepang emang cuantik beneran gak? Langitnya beneran. Kalau musim-musim dingin kayak gini, keseringan langitnya bersih-bersih. Kalau musim semi, musim panas gitu biasanya cenderung berawan. Nggak tahu kenapa di Jepang nih kok bisa sebersih ini. Mungkin di negara 4 musim kayak gitu ya, kecenderungannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah pas musim hujannya itu sering hujan, embun, awannya ngeri-ngeri gelap, cumulonimbus kayak gitu, terus badai. Di sini nih sepi guys, sepi. Yang anak-anak mudanya jarang nongol. Yang nongol-nongol tuh ya orang tua kayak gitu. Anak mudanya ya kami ini Kensu ini, para pekerja keras, pekerja migran. Migran pula kan, pekerja bayaran. Kita menuju pulang ya guys ya. Ini arah mau ke rumah. Kalau dari kebun situ kayak gini suasananya, sepi banget. Ini kubisnya. Itu ada sedikit hutan kecil. Ini jalan menuju pulang.
Jalannya walaupun jalan desa mulus, jarang yang berlobang, ada yang berlobang tapi jarang. Ini hutan. Ini kita mau pulang ke rumah, ke Apato. Jalannya kayak gini. Itu tadi nama ladangnya itu tuh Sengkai Hatake. Suatu saat nanti kan kalau kangen. Nah, ini ada banyak host, ini penanaman tomat biasanya di sini. Tapi bukan punya juragan kok, punya orang. Cibi. Itu kucing mbokku itu. Kucing mbah perempuan. Jadi kalau di persimpangan ini biasanya banyak banget kaca-kaca kayak gitu guys di sini. Untuk apa namanya kalau kita nengok enaknya gitu di sini. Nyebrang ya. Aduh. Oke guys, kita udah sampai rumah. Juragan aku tuh rese kalau misalnya aku mainan HP di sekitar rumah dia tuh nggak boleh, privasi gitu. Karena dulu pernah juga dimarah gara-gara nge-shoot kendaraan dia. Kendaraannya kesut, aduh. Kendaraannya kesut nggak boleh karena ada nomor plat kendaraannya, dia takut kenapa gitu. Tapi ya sudahlah guys, apalah, namanya juga budaya orang. Oke, udah sampai rumah. Sekarang kita kerja lagi guys. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum.